Selamat malam teman-teman sekalian. Kita akan membuat tutorial tentang pembuatan sebuah aplikasi menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang menurut saya sangat bagus untuk bisa dikembangkan menjadi aplikasi lain yang tidak kalah hebat dan tidak kalah cantik dengan bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Ya, pada kesempatan ini khusus kita akan membahas tentang pembuatan desktop form atau user form yang berguna sebagai layar utama aplikasi. Ya, saya contohkan seperti ini ya. Ketika kita membuka aplikasi berbasis Excel tadi, maka yang tampil awal adalah menu utama seperti ini. Ini desktop atau menu utamanya. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Ya, simak baik-baik. Namun sebelumnya teman-teman silahkan subscribe dan klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan upload video dari kita yang terkait dengan berbagai informasi pembuatan aplikasi. Kita mulai kemarin, kita sudah memiliki sebuah file berupa peta ya. Ya, ini file pemetaan kita yang kemarin yang sudah saya upload di Telegram. Teman-teman bisa download di situ contoh filenya. Aplikasi atau peta ini akan kita kembangkan menjadi sebuah aplikasi dengan bahasa pemrograman VBA ya. Jadi Microsoft Excel itu sebetulnya memiliki bahasa pemrograman yang tersimpan di dalamnya yang bisa kita buat untuk memodifikasi Excel ini sehingga seolah-olah dia menjadi sebuah aplikasi yang sama sekali berbeda dengan tampilan Microsoft Excel. Banyak bahasa pemrograman lain seperti Fox Pro, Webbase, DBase dan lain sebagainya ya. Ini saya rasa Excel mungkin tidak kalah canggih dengan mereka untuk versi offline-nya. Yang pertama teman-teman, untuk membuat user form tadi teman-teman perlu mengakses VBA ya. VBA itu adalah Visual Basic for Application. Jadi kita menggunakan bahasa-bahasa pemrograman Visual Basic ya. Teman-teman tidak perlu khawatir bagaimana cara mengetikkan coding-codingnya. Memang kendala utama dalam pembuatan aplikasi adalah penyusunan codingnya. Nah, untuk ini nanti saya akan lampirkan coding-coding yang teman-teman bisa copy paste saja, tidak perlu mengetik dan melakukan penyesuaian sesuai dengan aplikasi-aplikasi teman-teman yang teman-teman buat. Pertama ya, setelah kita buka Microsoft Excel-nya, kemarin saya sudah sampaikan bahwa untuk membuat aplikasi berbasis Microsoft Excel dengan VBA, maka file ini harus disimpan dalam bentuk yang memungkinkan untuk dia menjalankan VBA. Ya, kita coba lihat, kita klik file save as ya. Nah, kemudian kita simpan di sini ya, pastikan bahwa dia tersimpan sebagai satu Excel binary workbook atau dia bisa juga tersimpan Excel macro enable workbook. Jadi dua pilihan inilah yang teman-teman gunakan untuk menyimpan file yang akan dimodifikasi menjadi sebuah aplikasi. Ya, saya sarankan untuk menggunakan Excel binary workbook karena ini mempunyai kelebihan. Ketika file tadi berukuran sangat besar, dia tetap bisa diakses dengan ringan dan cepat. Oke, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Pastikan tab developer ini sudah tampil karena dari sinilah kita akan mengakses VBA-nya, Visual Basic for Application-nya. Nah, bagaimana ketika ini belum tampil? Karena memang standar Microsoft Excel tidak menampilkan tab developer ini. Cara menampilkannya adalah teman-teman klik file, kemudian
klik option, kemudian teman-teman akses ke customize ribbon ini ya. Kemudian setelah itu teman-teman pastikan di sini developer tercentang ya. Ketika sudah tercentang maka developer akan ditampilkan, kemudian klik OK ya. Kita akses Visual Basicnya dengan cara klik developer, kemudian klik Visual Basic ya. Ini klik Visual Basic ini untuk membuat berbagai menu, tombol maupun coding-coding pemrograman. Kita klik Visual Basic ya, teman-teman akan ditampilkan menu VBA ya, Visual Basic for Application, dari file peta DBD takaran aplikasi ya. Nah, disinilah kita akan melakukan berbagai coding, menyusun perintah-perintah untuk memodifikasi Excel kita ya. Yang perlu teman-teman tampilkan ya, pertama ya, teman-teman klik view ya, ini view, kemudian klik Project Explorer ya, akan tampil ini. Yang kedua lagi klik view, kemudian Properties Windows ya. Ini teman-teman bisa susun di bawahnya, enak dipandang. Nah, sekarang saya coba ulas, kenalkan dulu beberapa item atau menu-menu dari VBA ini ya. Yang pertama ini adalah ini untuk mengakses file Excel kita ya. Kalau kita klik maka kita akan kembali ke file aslinya. Teman-teman juga bisa mengakses menu Visual Basic tadi dengan menekan Alt F11 ya. Jadi di samping menggunakan menu developer tadi, teman-teman juga bisa menekan Alt F11 ya. Alt ditahan, kemudian tekan F11. Yang kedua ini adalah menu untuk insert user form ya. User form itu adalah tampilan-tampilan yang kita akan lihat di dalam aplikasi kita. Ini adalah untuk menyimpan ya, ini adalah untuk memotong, ini copy, ini paste dan lain sebagainya. Kemudian yang penting adalah tombol play ini, run sub atau user form, ini untuk menjalankan atau mencoba berbagai coding maupun user form yang sudah kita buat. Kemudian ini adalah desain mode, ini untuk menghentikan proses kinerja aplikasi ketika kita melakukan berbagai automatingnya. Pertama, langsung saja kita buat user form yang akan kita gunakan sebagai desktop atau menu utama. Caranya adalah teman-teman klik insert ya, ini user form ini, atau bisa juga dari insert kemudian pilih user form ya. Kita klik ya, ini seperti ini ya. Kita besarkan ya. Teman-teman sekalian, ini kita membesarkannya bisa menarik-narik seperti ini sesuai keinginan. Kadang kita menginginkan tampilan dari submenu itu hanya sebagian kecil begini dari tampil di tengah-tengah aplikasi, tapi karena ini memang user form yang kita siapkan untuk menu utama, maka seyogianya dia tampil full penuh seluruh layar laptop teman-teman. Cara membesarkannya ya tadi, klik kemudian ini dibesarkan ya, kita tarik-tarik dibesarkan sampai full ya. Nah, kemudian teman-teman bisa mencoba seberapa sudah ukuran ini sudah pas dengan melakukan klik ini ya, run ini ya. Kita coba ya, seperti ini user formnya tadi tampil ya. Kita ulang lagi ya, ini masih kurang besar ya, jadi kita besarkan lagi supaya dia full. Kita tutup dulu ini ya, supaya kita mengaturnya bisa lebih mudah ya. Ini kita tarik ke kanan sampai mentok, kemudian ini kita geser ke bawah, kita tarik sampai mentok ya, ke bawah seperti itu. Ini toolbox kita tutup dulu ya. Teman-teman, yang perlu teman-teman pahami ya, yang pertama ini ada properties Windows yang tadi sudah kita tampilkan ya. Nah, ini kita bahas mulai dari pertama. Ini adalah name dari user form ini. Jadi
suatu saat kita akan memanggil user form ini dengan name ini, kita bisa ganti ya, misalkan kita ganti menjadi menu utama gini ya, menu utama ya. Yang perlu teman-teman cermati, tidak boleh ada spasi di sini ya. Misalkan ada pemenggalan kata ya, teman-teman kasih di sini misalnya dengan underscore begitu. Tapi ini kita tidak usah pakai ya. Maka user form ini kita memanggilnya nanti dengan menu utama karena kita sudah kasih nama menu utama ya. Ini mohon dipahami karena ini suatu hal yang mendasar dan sangat prinsip tentang name, maksud dari nama menu utama, form menu utama ini. Kemudian ke bawahnya ini adalah back color ya. Back color itu latar warna belakang. Kita coba rubah, misalnya kita rubah warnanya ya. Kita rubah, klik di sini ya. Ya, klik panahnya ini. Oh, belum bisa, nanti saja ya. Ini border color, ini adalah tentang border di luarnya. Kemudian satu ini tentang caption ya. Caption ini adalah apa yang tampil di sini nih ya. Jadi kita ganti, misalkan kita tidak ingin user form satu ini tampil ya, kita hilangkan saja. Maka teman-teman cermati di sini tidak ada kata-kata user form lagi. Kemudian teman-teman satu lagi yang perlu sementara jenengan pahami ya, ini adalah ukuran dari user form ya. Di sini width-nya ini width 1055, ini artinya lebarnya ini adalah 1055. Kemudian teman-teman ada lagi tingginya ya, height. Ini tingginya ada 538,5. Jadi lebarnya adalah ini 1005 dan tingginya user form ini adalah 538,5. Oke ya, kita lihat dulu tampilannya tadi apakah sudah pas. Kita play ya. Ini ya user form kita putih ini, karena kita beri warna putih tadi, belum kita rubah warnanya, masih kurang lebar dan kurang panjang ya. Kita lebarkan, misalkan teman-teman untuk menampilkan properties window tadi bisa dari menu view, kemudian properties window, atau klik kanan kemudian properties ya. Ini kita lebarkan, kurang lebar tadi 1005 kita jadikan 1040 misalnya. Kemudian yang atas hitnya mana hitnya, hitnya ini 538 kita jadikan 600 misalnya. Kemudian kita coba ya, klik ya, ini run. Nah, kita keluar dulu, kita coba ya, seperti ini tampilannya. Kita boleh tengahkan ya, ini sepertinya sudah fit, ke bawahnya juga sudah fit ya, sudah penuh di layar utama. Kita silang ya. Kemudian teman-teman, saatnya kita menampilkan gambar di sini. Jadi aplikasi kita bisa juga tampil dengan latar belakang gambar, misalnya gambar puskesmas. Caranya seperti apa ya teman-teman, perhatikan, cari di bawah ini yang mengindikasikan itu adalah gambar dari layar kita ya, gambar belakang layar kita. Ini kita lihat picture-nya di sini ya, picture ini known ya, artinya tidak ada gambar di user form ini. Kita tambahkan di sini dengan cara klik ini ya. Ya, kita klik, kemudian kita cari gambar yang tadi kita sudah siapkan ya. Teman-teman bisa ambil gambar apa saja ya. Ini saya contohkan, kita ambil gambar puskesmas ini, foto karyawan, kita open ya, seperti itu ya. Kemudian di bawahnya ada picture element, itu perataan dari gambar di dalam user form. Teman-teman pilih misalnya kita cari pilihannya, ada
picture alignment top left, picture alignment top right, picture alignment center, picture alignment bottom. Kita pilih center saja. Kemudian size modenya kita pilih stretch ya, supaya yang memenuhi pas di user form. Kita coba ya, kita jalankan user formnya, klik ini ya. Nantinya tampilan menu utama ketika aplikasi kita dibuka ya, maka dia akan tampil seperti ini ya. Jadi tidak tampil Microsoft Excel lagi, tetapi tampil menu utama. Caranya seperti apa? Nanti kita membutuhkan sebuah coding yang memerintahkan ketika Excel dibuka, maka user form menu utama inilah yang ditampilkan, bukan tampil di dalam sheet Excel ya. Seperti itu teman-teman, kita tutup dulu. Sekarang saatnya kita menambahkan tombol di dalam menu utama ini ya, atau kita tambahkan dulu perintah supaya form ini diaktifkan, dibuka ketika dia Excelnya dijalankan ya. Kita caranya adalah teman-teman view, kemudian Project Explorer ini kita klik ya. Teman-teman klik modul ini ya, modul. Kita view kode dulu ya. Ya, kita buat mode di sini. Perintahkan auto open ya. Ini kita lihat declaration, kita ambil saja perintah yang kita hapus dulu yang tes ini ya. Oke, modul workbook ini ya, di atas ini kita pilih dari workbook ya, kemudian cari auto open, ya, open aja, workbook open ya. Ketika buku dibuka ya, jalankan menu utama ya. Perintahnya adalah teman-teman ini load menu utama ya. Kemudian menu utama ini adalah nama form kita tadi, kita enter menu utama show gitu ya. Kita coba show ya. Kita coba apakah perintah kita ini bisa menjalankan Excel. Jadi ketika dibuka pertama kali dia membuka menu utama. Kita simpan dulu ya. Ya, setelah kita simpan, coba kita keluar dari aplikasi dulu ya, dan kita buka ulang aplikasinya ini ya. Kemudian aplikasi kita ada di peta makro nih, peta takaran aplikasi ya. Teman-teman sekalian, ketika kita membuka file Excel tadi, maka dia membuka user form ini ya, user form menu utama. Maka perintah coding kita tadi sudah berhasil ya. Kita silang dulu ya. Sekarang kita tekan Alt F11 lagi untuk mengakses Visual Basicnya. Kita tambahkan tombol-tombol di menu utama ini. Caranya adalah teman-teman form menu utama lagi, klik kanan, kemudian view objek ya. Tadi masih kurang ke sana sedikit, maka ini kita tambahkan sedikit ke kiri ya. Kita tambahkan misalkan sebelum menambahkan tombol kita tambahkan teks di sini ya.
teks atau tulisan-tulisan di dalam aplikasi ini ya. Sebagai contoh, nah, teman-teman tambahkan ini ya, teman-teman insert, kemudian teman-teman tampilkan toolboxnya dulu, view ya, kemudian klik toolbox ini yang tadi kita sembunyikan. Nah, sebelumnya kita ulas dulu apa itu toolbox ini gunanya ya. Ini yang pertama ini untuk select objek, kemudian yang kedua ini label. Label inilah yang kita gunakan untuk membuat tulisan. Contohnya kita klik kemudian ketikkan di sini ya. Kita ketikkan, kita tarik dulu yang besar ya. Kita ketikkan di sini aplikasi pemetaan puskesmas, aplikasi pemetaan sederhana, begitu misalnya. Kemudian teman-teman atur propertiesnya ini besar kecilnya, caranya adalah klik kanan di ini, kemudian klik properties ya. Ini adalah properties dari label satu yang kita buat. Ini back colornya itu warna latar belakangnya supaya kelihatan manis, maka warna back color ini kita rubah, kita hilangkan menjadi front back transparan ya, supaya dia tidak ada latar belakangnya dari tulisan ini bersifat transparan. Kemudian ini tag caption, ini adalah tag yang tampil. Form border stylenya biarkan known supaya dia tidak ada garis. Kemudian for color ini adalah warna hurufnya, misalkan kita rubah menjadi warnanya ini masih ada masalah ya, sepertinya warnanya kita rubah biarkan dulu ya, kita besarkan saja ukuran hurufnya ini menjadi misalkan 40, nah, terlalu kurang kecil, 120 misalnya. Oke. Oh ini tingginya bukan ya, salah ya, biarkan saja dulu. Kemudian kita cari teks fontnya adalah Tahoma, kita atur Tahomanya menjadi misalkan tebal, hurufnya kita besarkan misalkan 26. Kemudian kita oke ya, kita atur ininya, boleh digeser-geser begini teman-teman ya, seperti itu. Perataannya teman-teman sebaiknya digunakan perataan tengah ya. Ini Tahoma, kemudian for colornya hitam, border color for colornya hitam, kemudian teks element ini left ya, kita ganti menjadi center ya, supaya dia di tengah dari bordernya ya. Ini perhatikan bedanya ya. Kita oke dulu, tadi hurufnya kurang besar sepertinya, ini fontnya kita tutup dulu yang ini ya. Klik kanan properties lagi, kita klik alfabetnya ya. Ini Tahoma kita besarkan lagi menjadi misalkan 48, kita oke ya, seperti itu. Kita tutup, kita atur, kita rapikan ya. Ini tergantung kreativitas kreasi teman-teman. Jadi membangun sebuah aplikasi itu adalah sebuah seni ya. Tampilan form bagus dan tidaknya tergantung insting dan seni teman-teman sekalian ya. Aplikasi pemetaan sederhana kita lihat ya, kita jalankan dulu bagaimana tampilan form kita ya.
Ya seperti itu teman-teman ya, ini sekedar contoh saja. Kemudian teman-teman tambahkan tombol-tombolnya ya. Tadi kita aplikasi kita ini kan hanya berisi kalau kita lihat Excelnya peta takaran dan register pasien. Kita membuat tombol dia untuk mengakses PTT takaran ini ya, dan mengakses sheet erek pasien. Caranya adalah teman-teman akses kembali Visual Basicnya ya, kemudian klik kanan propertiesnya ya, kemudian teman-teman tampilkan view project explorernya, propertiesnya kita kecilkan saja. Nah, kita akan menambahkan tombol di bawah ya, di sini bawah sini. Kita bikin tombol ya, misalkan 3 tombol. Yang pertama adalah tombol keluar, simpan, tim simpan, keluar, dan tombol-tombol mengakses 2 sheet tadi ya. Pertama, teman-teman perhatikan di toolbox tadi kita sudah gunakan teks ini. Sekarang teman-teman akses kita klik ini dulu. View toolbox kita tampilkan lagi. Toolbox yang sudah tampil hanya di belakang, kita tutup dulu ya. Ini toolbox. Kita masukkan yang kedua adalah textbook ya. Ini textbook, inilah tombol untuk kita membuat perintah. Klik, kemudian kita gambarkan di sini textbox ya, bukan textbook, textbox. Nah, bukan, salah. Bukan textbox, common button ya ini. Jadi ini untuk membuat label, ini untuk membuat teks, kemudian common button ini perintah untuk membuat tombol ya. Kita klik, kita gambarkan di sini. Nah, ini common button. Propertiesnya dia seperti ini. Tombol common tombol perintah ini ya, kita bisa sesuaikan ya dengan mencermati propertiesnya di sini. Misalkan back colornya ini juga bisa kita sesuaikan sebetulnya, for colornya juga bisa kita sesuaikan ya. Kita command button ini adalah name-nya ya, kemudian kita singkat saja name-nya. Misalkan kita akan membuat tombol perintah ini menjadi tombol buka data peta, yaitu mengakses register ya, register data. Maka kita kasih saja supaya mudah dia CMP, bebas sih teman-teman memberikan namanya ya. Ini klik, name-nya adalah kita kasih CMP. Itu artinya CMP itu saya inisial dari command button ya, CMP command button register ya. Ini maksud saya adalah command button untuk mengakses menu register ya. Kemudian kita lihat yang lain, captionnya, tampilannya. Kita ini kan caption, ini adalah yang tampil di sini, kita ganti menjadi register data seperti itu. Misalnya tulisannya kita besarkan, ini masih kurang besar, misalkan jadi 14 bold tebal. Oke, kita lihat ya, register data sudah. Kemudian kita bisa copy tombol ini ya, klik kanan copy, tambahkan di sebelahnya, klik kanan paste ya. Teman-teman lihat
tombol ini meskipun kita paste maka dia namanya sudah berubah lagi. Yang ini tadi namanya CMP register, ini namanya kita ganti menjadi peta ya, untuk mengakses peta CMP peta ya. Common button peta namanya. Kita klik di sini CMP peta ya, kemudian caption itu tulisannya kita ganti menjadi peta ya, seperti itu. Kita bikin tombol yang lain ya, kita copy lagi, kita pastekan ya, kita pastekan di sini dengan kita kasih nama misalkan simpan ya. Ini kita kasih namanya CMP simpan, command button simpan gitu ya. MP saja keliru, ada CMP simpan, kemudian teks yang tampil di situ adalah simpan begitu. Kemudian ini yang di sebelahnya lagi kita bikin satu tombol lagi, klik kanan, copy, masukkan di sini, paste ya. Ini kita kasih misalkan perintah untuk keluar ya. Nah ini keluar, CMP keluar gitu ya, CMP keluar, teks yang tampil ini kita ganti keluar. Bisa juga teman-teman juga langsung mengetikkan di sini ya, keluar begitu, keluar, R ya. Ini kita spasi sedikit biar kelihatan lebih enak dipandang ya. Kemudian teman-teman perhatikan ya, kita rapikan posisinya, kita silang dulu, kita rapikan proporsinya. Ini kelihatan dia belum di tengah ya, kita klik kemudian tekan tombol shift, kita klik sambil menahan tombol shiftnya, kita bisa geser-geser untuk mendapatkan lokasi yang kita inginkan ya. Ini teman-teman juga bisa geser dengan menekan tombol ini, kemudian menarik-narik seperti ini ya. Oke, tombol kita sudah terbentuk, hanya tinggal nanti kita memberikan perintah-perintah khusus ya. Perintah-perintah ketika kita menekan tombol register data, maka dia akan mengakses sheet register data. Ketika kita menekan tombol peta, maka dia mengakses sheet peta. Ketika tekan tombol simpan, maka dia menyimpan dokumen. Ketika keluar, dia keluar dokumen dan menutup aplikasi. Seperti itu ya, kita masukkan coding ini. Caranya adalah klik kanan ini, kemudian view kode ini ya. Nah di sini klik kanan, view kode akan muncul seperti ini. Codingnya adalah karena kita akan mengakses sheet. Kita lihat sheetnya, namanya ini tidak boleh salah ya, nama sheetnya adalah sheet PT rec spasi PX ya, rec PX. Kita rename saja biar mudah, tidak usah pakai spasi, rec PX, rek pasien, register pasien maksudnya ya. Maka codingnya adalah aktifkan sheet rec PX, kemudian rec PX, kemudian rec PX show atau rec PX sel ini terpilih gitu ya. Sel ini D7 select ya. Kita masuk kembali ke developer makros Visual Basicnya ya. Ini tadi perintah kita sheet ya, kita perintah ini sheet, kemudian nama sheetnya adalah rec PX gitu ya, kemudian tutup, activate seperti itu sepertinya. Kita lihat ya, sheet rec PX activate, kemudian kita tambahkan active sheet ring ya,
active sheet. Ring tadi adalah ring itu adalah kita ambil sel ini ya, D7. Nah, ring D7 tanda petik D7, tutup tanda petik, select seperti itu. Kita coba ya, ini CMB registernya. Oh, ini CCMB register, ternyata bukan, kita salah ngetiknya tadi, tapi CCMB. Nanti kita ditulang, C ini double ya. Kita coba ya, ini kita, oh ini ternyata terlalu kurang naik ya, nanti kita sesuaikan kembali, terlalu lebar, kita silang dulu ya. Ini kita geser ke bawah, ini kita naikkan ke atas karena ternyata dia kurang terlalu lebar user form kita. Seperti itu, kita coba ulang ya. Kita naikkan ini ya, kita play lagi ya. Seperti ini tampilannya sudah manis. Ini perlu kita atur agak jarang mungkin ya, register data, peta, simpan, rex, dan lain sebagainya. Kita silang lagi, kita klik kanan, kita view, kemudian project explorer, kita view, kemudian properties window-nya ya, supaya kita bisa melakukan pengaturan ulang tadi. Tombol ini ya, kita kasih jarak, kita geser sedikit ke kanan, ini geser sedikit ke kanan ya, ini juga sedikit saja ke kiri, ini sedikit ke kanan supaya ada jaraknya ya. Begitu, kita klik kanan register data, view kode lagi, kita jalankan ini coba ya. Ketika menu utama kita klik ini register data, kita klik ya, ini masih ada salah ya, tulisan sheet rec px, oh ya ini kurang sheet, mungkin kurang s ya. Coba ulang, tutup dulu. Oke, kita akses AL to F11 ya. Kita coba ulang ini, play register data. Masih salah, active sheet, active sheet ring di, oh ini mungkin ini yang salah ya, ini active sheet, bukan pakai S kayaknya, active sheet ring D7 select ya. Ini kita coba ulang, kita tutup. Oke, kita akses AL to F11, kemudian kita play ya, run ya, kita klik register data. Oh ya, ada satu kelupaan, kita mengaktifkan sheet dan menutup menu utama ya, menu utama. Maka kita tambahkan perintah di sini tadi. Nah, view kode, sebetulnya sheetnya tadi tampil tetapi tertutup oleh menu utama, maka ditambahkan di sini ya, unload menu utama begini ya, supaya menu utamanya ditutup. Kita tes tombol register data, kita klik ya. Oke, kita coba ya, yaitu F11, kemudian kita run ini, kita klik register data ya. Sepertinya sudah sukses. Sekarang kita coba simpan dulu dan coba aplikasinya untuk mencoba tombol register datanya. Setelah tersimpan, kita tutup ya, kita keluar, kita buka aplikasinya ya. Tadi aplikasi kita adalah ini, kita buka, dia seharusnya langsung tampil di menu utama. Kemudian ketika kita klik register data, dia mengakses register data. Oke, teman-teman sekalian, kita sukses telah membuat sebuah tombol register data ya. Telah tombol register data dari menu utama. Lah, kemudian ketika tampil di register data, bagaimana kita mau kembali ke menu utama? Ya, kita tambahkan tombol di sini, misalkan ke klik menu utama. Ya, kita atur dulu ininya, kita kecilkan.
terlalu besar ini loopnya ya. Kita atur dulu misalkan menjadi 32 ya. Kemudian supaya ada tempat untuk tombol-tombol yang akan kita tambahkan di sini. Nah, geser ke atas. Di sini kita tambahkan tombol, misalkan di sini tombol menu utama, di sini tombol-tombol yang lain ya. Caranya adalah kita masuk kembali, kita insert ya. Kita masuk ke developer saja, kemudian kita bisa klik di mana ya, insert ini, kemudian klik comment button ya. Kita cari comment button ini ya. Jadi menu comment button di sheet juga ada. Caranya adalah mengaktifkan developer, kemudian klik ini, tambahkan di sini ya, seperti itu misalnya. Nah, command button ini kita klik kanan, kemudian properties ya, sama propertiesnya ya. Ini namanya, karena kita akan membuat tombol ini untuk mengakses menu utama, kita rubah menjadi CMP menu. Ini tidak harus begini, teman-teman boleh mengganti dengan nama yang lain, asalkan teman-teman ingat, karena untuk codingnya nanti diperlukan untuk memanggil tombol-tombol ini. CMP menu utama ya. Kemudian ini yang penting, captionnya kita ganti, karena ini yang tampil adalah comment button, kita ganti menjadi menu utama ya, tulisannya menu utama. Hurufnya terlalu kecil, kita besarkan ya. Ini hurufnya kalibri, ukurannya berapa, ini 11, kita ganti jadi 14 supaya agak besar. Kemudian kita tebalkan saja, ini bold ya. Oke, sudah menu utama. Setelah jadi, teman-teman tambahkan coding di sini. Codingnya apa? Codingnya sederhana, kita klik kanan, kemudian view kode. Ini masih belum ada kodenya, kita ketikkan kode ini. Kembali kita ketika melakukan klik ya, ini artinya privat sub CMP menu utama, klik. Ketika tombol menu utama ini diklik, maka berikan perintah load menu utama, kemudian di bawahnya menu utama titik show ya, seperti itu. Nah, maka tombol kita sudah jadi ya. Kita lihat ini tombol menu utama, ketika diklik dia akan mengakses menu utama ya, seperti ini. Kita klik register data, dia mengakses register data. Ketika klik menu utama, mengakses menu utama. Jadilah satu tombol ini ya. Kita tambahkan lagi, tekan F11 lagi ya. Kemudian ini dimatikan dulu, kita lihat Excelnya ya. Selain ke menu utama, kita juga ingin menambahkan tombol untuk berpindah ke peta ya. Kita klik ini, kita copy, kita masukkan di sini, paste ya. Ini kita rubah menjadi tombol untuk mengakses sheet peta ini ya. Kita klik kanan, kemudian view kode ya. Kemudian kita ketikkan sheet, nama sheetnya adalah apa tadi, kita lihat dulu, PT Takaran. Kita ganti saja jelek, kita ganti saja rename menjadi peta, gitu aja biar mudah ya, peta. Kita kembali ke perintahnya, sheet peta ya, titik activate ya, aktifkan sheet peta. Kemudian kita enter, aktif sheet ya. Kemudian aktif sheet ring berapa ya, kita pilih dulu ringnya mana, supaya aktif sheet, supaya dia memilih ini ya, aktif di sini. Kita pakai ring begini aja ya.
mulai ring W8 sampai Y19 ya. Maka di sini W8.2 atau sampai Y19 tanda petik tutup kurung select ya. Seperti itu kita tes. Oke, kita matikan, nyalakan kembali fungsi jalannya. Kita coba dari sini ya, ke menu utama kita klik register data. Dari sini kita klik, oh ini tadi kita belum berubah ya tulisannya. Kita masuk kembali ke RegBX, tekan Alt F11. Nah, kita matikan dulu ya. Kita rubah ini view propertiesnya, tulisan yang tampil bukan menu utama tetapi peta ya, begitu ya, supaya ini tampil tulisan peta. Kita boleh spasi-spasi supaya kelihatan lebih mudah untuk dilihat. Kita silang dulu, kita coba mencobanya. Untuk mencoba ini kita harus keluar dari menu desain mode ya, tekan F11. Ini kita matikan ya. Kita coba sekarang. Ketika peta kita klik, dia mengakses peta. Nah, sekarang di peta ini kita tambahkan juga tombol dari sheet peta, mengakses menu utama dan mengakses register pasien. Caranya adalah teman-teman sekalian boleh copy dari sini tadi ya, ini boleh di copy, tapi pastikan ketika mau melakukan editing tombol teman-teman fungsi ini harus dimatikan. Tekan L11 kemudian dimatikan. Ini kita copy ya, masuk ke peta, kita tempelkan di atas ini misalnya, paste ya. Ini peta kita taruh di sini, kita lebarkan dulu biar kelihatan pas. Tombolnya dari sini, kemudian kita copy lagi di sebelah kanan sini ya. Tampilannya kurang besar ya. Ya, ini untuk misalkan untuk mengakses menu utama, maka kita klik kanan, properties, captionnya kita ganti menjadi menu utama. Menu untuk caption nama boleh dispasi ya. Kemudian untuk ini, karena ini mengakses menu utama, kita ganti CMP menu utama misalnya. Kemudian yang sebelah lagi satu ini CMP dari peta ke register ya. CMP register, CMP register. Kemudian kita teks yang tampil adalah register pasien misalnya ya, seperti itu. Kemudian kita masukkan codingnya. Ini karena ini kita mau mengakses menu utama, kita klik kanan, kemudian view code. Di sini load menu utama ya, kemudian menu utama titik show ya. Coding sederhana ini sangat penting ya. Kemudian kita akses lagi yang sebelahnya ini, karena ini mau mengakses register pasien, maka kita view kode sheet ya, sheet apa tadi nama sheetnya yang kita mau akses, sheet RegBX ya. Bukan dari sini ke sheet RegBX, sheet RegBX tanda petik, jangan lupa untuk nama sheet RegBX. Sheet RegBX activate ya, untuk mengaktifkan. Kemudian RegBX-nya kita selectkan di sini ya, D7 ya. Kita aktifkan sel D7, aktif sheet ya, titik ring
ya, ring tanda petik jangan lupa, D7 tanda petik tutup, select. Seperti itu, kita klik di luar, kita matikan, kita exit design mode, kita coba ya. Dari sini kita mengakses menu utama. Dari menu utama kita mengakses register data. Dari register data kita mengakses peta ya. Tombol-tombol dari peta kita kembali ke register pasien, kembali ke peta, dari peta kembali ke menu utama ya. Begitu teman-teman, tombol-tombol tadi sudah berfungsi. Sekarang kita tambahkan ini dari menu utama, yaitu tombol peta, simpan dan keluar. Bagaimana caranya? Kita coba lagi ya. Dari menu utama maka kita tekan developer, kemudian Visual Basic. Ini menu utama, kita klik kanan view objek ya. Ini untuk melihat objek menu utama. Kita tambahkan di sini dulu peta. Maka CMB peta ini ketika kita klik harusnya dia akan mengakses sheet peta. Caranya kita klik kanan view kode, kemudian masukkan coding mengakses sheet peta. Teman-teman boleh juga kalau sudah ada copy ya, misalkan sheet ini seperti ini ya. Nah, Ctrl C, kita klik kanan paste ya, kita tinggal sesuaikan. Karena ini mengakses CMB peta, mengakses peta, maka nama sheetnya adalah sheet peta yang diaktifkan. Kemudian aktifin ringnya, kita sesuaikan ring peta tadi berapa yang mau dipilih. Misalnya ingin milih ini saja boleh, W8 gitu misalnya, sheet W8 ya, W8. Select unload menu utama, tetap untuk menutup menu utama. Kita coba ya, atau sudah nanti pasti jadi. Kita masuk ke tombol berikutnya ya. Ini menu utama, kita view objek lagi. Sekarang simpan ya, tombol simpan berarti kita memberikan perintah simpan di sini. Kita klik kanan view kode ya, private CMB simpan ya. Ini perintahnya, kita memberikan perintah simpan aktif ya, workbook begini ya, titik save ya. Kita coba, ini sebenarnya ada S nya sepertinya. Oh kan aktif, oh salah, ini workbook save ya, aktif workbook save seperti itu saja karena dia perintah mensimpan. Kemudian berikutnya view objek lagi, salah ya, atau F11 bukan sheet peta tapi di sini view objek. Nah ini view kode, kita masukkan application titik quit ya, keluar ya, application quit. Ini kok salah apa nih, mungkin double T kah, application quit salah, application quit. Kita ganti pakai ini saja, active workbook saja, active workbook close gitu saja, active workbook, active workbook. Kita menutup workbooknya saja, close ya. Kemudian application quit ya, quit ya, seperti itu ya. Kita coba teman-teman sekalian aplikasi kita kembali ke menu utama, kemudian kita simpan
ya, dia menyimpan prosesnya, kemudian kita klik keluar, ya, dia menutup aplikasinya, ya. Oke, kita coba akses lagi peta di peta keran. Dia akan tampil di menu utama, kita klik register data, dia mengakses register data. Dari register data kita kembali ke menu utama, mengakses menu utama. Dari register data kita klik peta, mengakses peta. Dari peta kita klik register pasien. Oke, sukses teman-teman, kita telah berhasil membuat sebuah aplikasi sederhana terkait pemetaan. Sekarang hal-hal detail yang perlu kita tambahkan untuk mempermanis, memperindah tampilan, kita akan bahas di video berikutnya, ya, supaya tidak terlalu panjang dan tidak menyerap banyak energi teman-teman dan mudah dipahami. Terima kasih, selamat mencoba, semoga bermanfaat.